Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan Bapak. Semoga Anda selalu menjaga kesehatan dan selalu diberi perlindungan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebelum mulai pembelajaran, pastikan diri Anda sudah siap dan juga membaca basmalah dan juga berdoa menurut kepercayaan masing-masing. Oke, pada pertemuan kali ini, sesuai janji Bapak akan membuat yang namanya video pembelajaran mengenai dimensi 3, yaitu mengenai jarak. Nah, untuk jarak ini mungkin Anda sudah tahu, misalkan jarak dari rumah Anda sendiri ke rumah ke sekolah, gitu kan. Contohnya di sini kita punya rumah A, lalu jaraknya ke sekolah. Nah, begini. Oke, itu untuk jarak. Selanjutnya, peta konsep kita adalah yang pertama, kita akan membahas mengenai jarak dari titik menuju ke titik lainnya. Lalu habis itu titik menuju ke garis, lalu dari titik ke bidang. Itu akan menjadi bahasan kita, yaitu 3 buah hal tersebut. Itu jarak titik ke titik, lalu jarak titik ke garis, lalu jarak titik ke bidang. Oke, selanjutnya. Nah, jarak yang kita bahas pada kesempatan kali ini, pada matematika contohnya, pada bahasan kita kali ini contohnya, kita itu akan membahas mengenai jarak terpendek. Nah, sebenarnya kan ini kan juga merupakan jarak. Misalkan dari A ke B nih, ini putar-putar di sini gitu kan, sampai ke B akhirnya. Nah, ini juga merupakan jarak, tetapi yang akan kita bahas adalah jarak terpendek. Nah, seperti yang Anda tengok, jarak terpendeknya itu adalah garis yang lurus menuju ke B. Atau contohnya misalkan ada jalan belok-belok kan, Anda bisa mengambil jalan memutus yang lurus menuju tujuan Anda sendiri. Oke, mengenai pembelajaran kita ini, mungkin untuk jarak titik ke titik silakan Anda bertanya. Jika tidak ada jika ada pertanyaan silakan Anda bertanya ke WA grup kita atau Google Classroom. Nah, karena kan kalau titik ke titik itu hanya 2 titik seperti ini, kita harus menghitungnya secara sedemikian rupa sehingga kita dapat jaraknya. Oke, kita lanjutkan. Nah, contohnya di sini. Misalkan kita punya sebuah kubus A, B, C, D, E, F, G, H dengan rusuknya adalah A. Misalnya kita cari adalah jarak dari A ke C. Oke, sebelum dari ini mungkin Anda sekalian juga harus juga mengetahui dan juga paham mengenai rumus Pitagoras. Nah, apa sih syarat Pitagoras tersebut? Nah, kalau misalkan Anda lupa, silakan baca terlebih dahulu dan juga pahami kembali mengenai rumus Pitagoras. Jikalau belum, jikalau sudah paham nantinya, baru lanjutkan video ini. Oke, kita bahas. Ya, misalkan A ke C, maka kita tengok di sini, maka kita punyai segitiga siku-siku A, B, C. Nah, kalau misalkan segitiga siku-siku, maka berlakulah Pitagoras. Nah, maka apakah yang kita dapatkan dari AC tersebut? Nah, misalkan kita juga pengen mencari A ke P. Nah, mana sih segitiga siku-sikunya? Mana yang akan kita gunakan untuk mencarinya? Dan juga mana sih Pitagorasnya gitu kan? Mana segitiga siku-sikunya sehingga berlaku Pitagoras gitu kan? Nah, mungkin demikian untuk contohnya Bapak akan bahas yang AC ini saja, di mana kita punya A, berarti kan ini merupakan sisi sampingnya, kedua ini, dan juga ini merupakan hipotenusanya atau sisi yang paling panjang. Nah, sehingga untuk sisi yang paling panjangnya atau AC adalah A kuadrat tambah A kuadrat tambah A kuadrat. Akar ya, jangan lupa. Sehingga kita dapatkan dia itu adalah A akar 2. Nah, jadi intinya kalau untuk membahas jarak ini, maka ada intinya kan sudah sudah ada di buku juga bahwa syarat yang paling penting ini adalah Pitagoras. Dan bagaimana Anda sekalian memikirkan yang mana sih segitiga siku-sikunya, yang mana yang akan berlaku Pitagoras tersebut. Maka demikian. Sehingga dapat nih. Nah, seperti yang Bapak lakukan kan,
Ini Bapak cuma lihat ABC-nya ada siku-siku, maka Bapak akan mendapatkan AC-nya itu mudah sekali. Tinggal kita A kuadrat tambah B A tambah A kuadrat diakarkan. Kita dapat A akar 2. Untuk A akar 2 ini silahkan Anda pikirkan ya kenapa A akar 2. Silahkan jabarkan yang ini. Oke, kita lanjutkan. Jarak titik ke garis. Nah, jarak titik ke garis ini sama seperti sebelumnya, Bapak sudah mengatakan bahwa jarak itu harus yang paling pendek gitu kan. Nah, kita contohkan, misalkan ini A ke G gitu kan. Maka, ini juga merupakan jarak dari A ke G. Tapi tentunya ini lebih pendek daripada yang ini. Sehingga yang paling pendeknya adalah yang tegak lurus dari ini. Misalkan kita gambar nih beberapa gitu kan. Beberapa garis. Nah, sehingga dia itu pasti akan mendekati garis yang tegak lurus dengan hal tersebut. Nah, gitu kan. Sehingga jarak dari suatu titik ke garis adalah panjang dari ruas garis yang tegak lurus dari A ke G. Adalah panjang ruas garis yang ditarik dari A ke G dan tegak lurus terhadap G. Oke, itu definisinya. Oke, untuk yang ini ya, kita contohkan. Jarak titik A ke rusuk HGA menuju HG. Berarti kita harus membuatnya. Nah, yang mana sih yang siku-siku? Nah, ini kan kalau misalkan kita gambar nih, ini A ke G juga kan. Ini juga A ke G. Nah, ini juga A ke HG gitu kan. Tetapi, mana yang paling pendek? Nah, coba Anda bayangkan gitu. Seperti yang terlihat di sini, ini sudah pasti lebih panjang yang ini daripada yang ini, lalu lebih panjang yang ini daripada yang ini. Panjang ini daripada ini, lalu lebih panjang yang ini daripada yang ini. Sehingga yang paling pendek sudah pasti yang ini. Sehingga kita dapatkan bahwa dia itu jarak dari A ke HG adalah AH. Nah, AH itu sendiri silahkan Anda cari. Gimana carinya? Cara mencari untuk AH, panjang AH tersebut. Oke, itu untuk jarak titik ke garis. Nah, kalau misalkan Anda ada yang belum paham, nanti silakan bertanya ya. Untuk aplikasinya dan juga soal-soal pada PPT ini yang nanti Bapak kasihkan kembali, silakan Anda bertanya di grup. Silakan Anda kerjakan, lalu misalkan juga tidak dapat, silakan Anda bertanya di grup. Oke, selanjutnya yang ketiga, yaitu jarak dari titik ke bidang. Nah, titik ke bidang juga demikian. Di mana itu kan kalau jarak sudah Bapak bilang kembali tadi, Bapak ingat kembali, itu yang paling pendek. Nah, kalau misalkan kita bikin kayak gini terus gitu kan, maka nanti kita dapatkan bahwa ini harus lurus ya sebenarnya, tapi Bapak pakai pointer jadi agak sulit. Nah, ini kan maka yang paling pendek itu adalah garis yang ditarik dari titik ini dan tegak lurus terhadap bidang tersebut. Nah, itulah kenapa muncul yang namanya definisi tersebut. Harus tegak lurus terhadap V, katanya. Oke. Untuk mencari hal tersebut, kita bahas contoh terlebih dahulu. Untuk contohnya, misalkan diketahui kubus A, B, C, E, F, G, H dengan panjang rusuk 10 cm. Jarak titik A ke bidang B, D, H, F. B, D, H, F. Nah, silakan kita tengok. Untuk yang BDHF, yang mana sih yang tegak lurus dengan tersebut, dengan bidang tersebut, maka karena dia itu merupakan kubus, maka kan kalau kita gambar, ini gambarnya kurang bagus sebenarnya. Misalkan kalau kita gambar dalam bentuk yang seperti ini. Ini yang BDHF tadi kan, berarti enggak salah, ini aja lah. Oke, misalkan berarti dia itu kan mereng seperti ini. Mereng gitu kan. Kalau kita tengok kubus, silakan gimana ya? Sebentar. Misalkan Ananda nanti lah Bapak jelaskan yang ini di video yang berbeda. Untuk ini berarti kan sekarang Anda perhatikan terlebih dahulu. Untuk ini kan mereng terhadap ini. Sehingga sudut ini adalah 45 derajat, lalu ini juga 45 derajat. Karena dia itu sama, maka
dia itu tingginya pasti yang ini atau yang juga, karena kan kalau untuk eh, kubus ini kan sama panjang, antara diagonal sisi ke diagonal sisinya pasti sama panjang. Karena dia sama panjang, ini akan menjadi 90 derajat. Oleh karena itu, karena dia itu bangunnya tegak di sini, misalkan ini yang A ini kan, misalkan dia itu BDHF itu yang tingginya, BDHF itu yang tegak di sini. Maka dia itu A itu tegak lurus di sini, di titik ini, atau di titik P kalau di sini. Sehingga hal yang perlu kita lakukan adalah mencari setengah dari diagonal sisinya. Yaitu kalau 10 akar 2 berarti 5 akar 2. Berarti panjang dari AP adalah 5 akar 2. Nah, untuk soal-soal selanjutnya silahkan Anda kerjakan terlebih dahulu dan baca kembali. Mungkin sekian videonya agak tidak terlalu panjang ya. Nanti silahkan bertanya jika ada pertanyaan. Uh, dan juga pembelajaran kita pada kesempatan kali ini mungkin Bapak karena daring ini juga sulit gitu kan. Tapi kalau misalkan Anda pengen Zoom, silahkan Anda bilang di WA group. Mungkin demikian, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.